Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamul atammanil akmalanil adwamanil mutalazimani ala sayyidina Rasulillah al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'ati ila ta'atik wa a'udzu bika an aqula zura aw fujura aw akuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatih. Summa amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih terus dapat untuk selalu menunaikan tugas-tugas kita sebagai hamba Allah, sebagai khalifatullah, sebagai ahibbaullah, terutama dalam momentum pembukaan tahun baru Hijriah 1445 yang hari ini kita kembali membuka lembaran baru di tahun baru. Mudah-mudahan semakin menambah semangat kita untuk terus meningkat menjadi hamba Allah, menjadi khalifatullah dan menjadi ahibba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Hikam. Pada pertemuan minggu yang lalu kita telah membahas hikam yang ke-140. Abahalaka an tanzura ma fil mukawwanat wa ma adhina laka an taqifa ma'a dhawatil mukawwanat. Qul inzuru madza fis samawat fatahalaka babal ilham wa lam yakul unzurus samawat li'alla yadullaka ala wujudil ajram. Kita ulangi sedikit hikam 140 ini sebelum kita melangkah pada hikam yang ke-141. Kata Ibnu Athaillah pada hikam yang ke-140, abahalaka an tanzura ma fil mukawwanat. Allah membolehkan kepadamu untuk melihat apa yang ada di dalam alam semesta ini. Kita diperbolehkan oleh Allah untuk menyaksikan, untuk memperhatikan alam semesta ini. Karena alam semesta ini merupakan hasil kreasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya adanya akwan, adanya alam, menunjukkan kepada adanya mukawwin. Adanya keajaiban-keajaiban pada ciptaan itu menunjukkan terhadap keagungan dari penciptanya. Maka kita diperintahkan, dibolehkan oleh Allah untuk memperhatikan. Abahalaka an tanzura ma fil kaun. Jadi kita diperbolehkan oleh Allah untuk memandang, menyaksikan dari alam ini. Wa ma adzina laka an taqifa ma'a dhawatil mukawwanat. Tapi kita tidak diperbolehkan oleh Allah untuk tertumpu pada alam tersebut. Kita menyaksikan boleh, tapi jangan sampai kita kemudian hati kita terpaut dengan alam semesta ini.
Alam semesta Allah ciptakan untuk kita, sedangkan kita diciptakan untuk Allah. Kenapa diperbolehkan untuk memperhatikan alam semesta? Karena alam semesta ini akan menunjukkan kepada betapa Allah Maha Sempurna, Maha Agung, Maha Bijaksana. Ya. Tetapi kita tidak diperbolehkan oleh Allah, tidak diizini oleh Allah untuk ayyakifa ma'adzawatil mukawwanah. Melihat kaun, melihat alam, memperhatikan semua, itu Allah persilahkan. Bahkan di antara tanda-tanda hamba-hamba Allah yang pilihan dalam salah satu sabda Sidna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan inna khiyara ibadillahi alladzina yura'una asy-syamsa wal qamara wan nujuma wal ahillata li ibadatillah. Bahwasanya di antara hamba-hamba Allah yang pilihan, yang terpilih, kata Rasul, adalah pertama orang-orang yang memperhatikan. Memperhatikan ini berarti melihat, memperhatikan matahari, memperhatikan rembulan, perhatikan bintang-bintang, memperhatikan bulan sabit. Yang mana memperhatikan alam semesta ini, memperhatikan matahari, rembulan, bintang-bintang, dan alam sabit, bulan sabit, itu tujuannya adalah li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Artinya melihat alam semesta, memperhatikan alam semesta, itu adalah untuk semakin ibadah kepada Allah. Maknanya untuk semakin mencintai Allah, untuk semakin kenal dengan Allah. Bukan kita lantas supaya terjebak sibuk dengan alam, enggak, tapi untuk menjadikan kita semakin kenal dengan Allah, semakin kita ma'rifat dengan Allah. Maka kita diperbolehkan untuk memandang, menyaksikan, memperhatikan alam semesta, ya. Tapi kita dilarang oleh Allah untuk bertumpu, untuk bergantung pada alam semesta ini. Silahkan perhatikan, silahkan kita bersama alam, tapi hati kita harus bersama Allah. Oleh karena itu, secara isyarat Imam Ibnu Athaillah mengutip satu firman Allah, "Qulil zuru madza fis samawat." Surat Yunus ayat 101. Perhatikanlah, katakanlah wahai Muhammad, perhatikanlah apa yang ada di langit. Ya. Qulil zuru madza fis samawat. Katakanlah wahai Muhammad, kata Allah, perhatikan apa yang ada di langit. Walam yakul kulil zuru walam yakul unzurus samawat. Dan Allah tidak menyebutkan pada ayat di atas perhatikanlah langit, ya. Allah tidak menyebutkan kulil zurus samawat, tapi kulil zuru madza fis samawat. Perhatikanlah apa yang ada di dalam, apa yang ada di langit. Tidak sekedar perhatikanlah langit. Artinya apa? Karena pada penciptaan langit itu terdapat min ajaibi qudrati. Terdapat keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langit bagaimana bisa tegak tanpa dijunjung, tanpa tiang. Kemudian langit mampu memikul, ya, memikul benda-benda, meteor, ya, planet dan seterusnya dengan tanpa sedikit pun merasa lemah. Itu kan menunjukkan kepada keagungan Sang Pencipta. Oleh karena itu Allah memperjelas dalam Quran, "Qulin dzuru madza fis samawat." Katakanlah wahai Muhammad, perhatikan apa yang ada di langit. Maknanya perhatikan bagaimana penciptaan langit yang begitu luar biasa, yang begitu sempurna, yang begitu yang begitu perfect. Maka ayatnya tidak mengatakan qulin dzurus samawat. Ya, lihatlah langit, tapi kulin duru madza fis samawat. Artinya jangan hanya melihat langit begitu saja, enggak, tapi perhatikan bagaimana Allah menciptakan langit dengan segala keindahannya, dengan segala kesempurnaannya, dengan segala keagungannya. Maka dengan demikian fatahalaka babal ifham. Allah akan membukakan kepadamu pintu-pintu pemahaman. Paham apa? Paham Allah yang maha kuasa, paham Allah yang maha bijaksana, paham Allah yang maha mengawasi, paham Allah yang maha menjaga, paham Allah dan seterusnya.
kita akan semakin faham dengan Allah atau yang disebut dengan ma'rifat. Okay. Itu pembahasan pada minggu yang lalu, hikam yang ke-140. Saya hanya mengulangi untuk hikam yang ke-40 sebelum kita melangkah kepada hikam yang ke-141. Sekarang kita lanjutkan pada hikam yang ke-141. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Al-akwanu thabitatun bi isbatih wa mamhuwatun bi ahadiyati dzatih. Ini cukup pendek hikamnya. Al-akwanu utawi piro-piro akwan. Akwan yakni alam. Al-akwan yakni kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah itu disebut akwan atau nama lainnya alam. Kalau disebut alam adalah kullu ma siwallah. Semua selain Allah itu disebut alam atau disebut sebagai makhluk. Makhluk, alam, akwan itu sama. Al-akwanu utawi piro-piro alam atau al-akwanu utawi akwan iku sabitatun tetap opo akwan biisbatihi kelawan tetapi Allah wa mamhuwatun lantin hapus atau wa mamhuwatun lan sirno bi ahadiyati dzatihi kelawan ahadiyah zati Allah. Bi ahadiyati zatihi kelawan ahadiyah zati Allah. Alam semesta ini tetap atau tegak dengan tegaknya Allah. Ya, artinya alam semesta ini tidak berdiri secara independen. Tapi alam semesta ini tegaknya adalah dengan Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di antara sifatnya adalah qiyamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Sedangkan kita, makhluk, ini sifatnya qiyamuhu bighairihi. Ya, keberadaan kita, tetapnya kita adalah bergantung dengan yang lain, yakni bergantung dengan Allah. Ya. Yang mana bergantung dengan Allah itu mazharnya banyak. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian, kita butuh teman hidup, kita butuh orang lain. Loh, coba, yang mana hakikatnya perlunya kita kepada orang lain, kepada makan, kepada minum, kepada teman hidup, kepada mitra, kepada semuanya, itu sebenarnya menunjukkan kepada kebutuhan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mirisnya kita kadang sangat menampakkan butuh terhadap orang lain, terhadap nafas, terhadap makan, tapi kita seolah-olah tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Padahal butuhnya kita dengan Allah itu melebihi butuhnya kita terhadap oksigen. Coba oksigen yang kita hirup, udara yang keluar masuk kita hirup, yang menjadikan kita hidup. Ya. Kalau 1 menit saja kita tidak menghirup itu, maka kita akan mati. Ya. Demikian juga sebenarnya butuhnya kita dengan Allah itu melebihi butuhnya kita terhadap oksigen, terhadap makan, terhadap minum. Kenapa? Karena oksigen yang menundukkan siapa? Allah. Makanan yang kita makan, nasi yang kita makan, itu yang menundukkan siapa? Allah. Melalui Allah menundukkan orang-orang orang-orang baik. Coba kita mau makan nasi. Berapa banyak orang yang telah berjasa pada kita untuk kita makan nasi, sesuap nasi, sepiring nasi. Kita butuh kepada orang, butuh kepada petani. Petani butuh kepada tukang pupuk, butuh kepada tukang mesin ya untuk menggiling padi, untuk membajak sawah. Kemudian butuh kepada transportasi membawa itu semua. Butuh kepada beruntun di situ. Ya. Artinya itu semua yang menundukkan adalah Allah. Ya, yang menundukkan adalah Allah. Maka kenapa dalam doa makan, ya, doa ketika kita hendak makan itu menggunakan Allahumma barik lana. Ya, menggunakan Allahumma barik lana. Ya, walaupun kita makan sendirian, kita tetap menggunakan Allahumma barik lana.
tidak menggunakan Allahumma barik li. Padahal dalam bahasa Arab, ya, dalam nahwu yang namanya ya na itu adalah mutakallim ma'al ghair. Allahumma barik lana. Ya, artinya menunjukkan bahwa di situ melibatkan orang lain gitu. Allahumma barik lana, mutakallim ma'al ghair. Sedangkan ada namanya mutakallim wahdah. Kalau mutakallim wahdah itu hanya seorang, ni atau li. Seperti dalam kita ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfir li warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'fu anni. Nah, itu mutakallim wahdah itu. Ya. Hanya menunjukkan kepada si pengucap saja. Hanya melibatkan orang yang berbicara saja. Rabbighfir li, ya Allah ampunilah hamba, ampunilah aku. Warhamni, kasihanilah aku, ya kan? Artinya hanya melibatkan si pembicara saja. Itu namanya mutakallim wahdah. Kemudian ada mutakallim ma'al ghair yang melibatkan orang kedua. Ya, yang melibatkan orang lain maksudnya. Ya, seperti contoh apa? Seperti contoh ya doa makan itu. Allahumma barik lana. Atau ketika kita doa secara jama'i misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna. Lah di situ menunjukkan kami. Ya, menunjukkan mutakallim ma'al ghair, artinya di samping menunjukkan kepada yang berbicara, juga menunjukkan kepada orang lain, melibatkan orang lain di situ. Maka namanya mutakallim ma'al ghair. Nah, pada saat kita makan, ya, pada saat kita makan, walaupun kita makan sendirian, itu kita tidak menggunakan mutakallim wahdah. Ya, kita tidak mengatakan Allahumma barik li fima razaqtani wa qini adzabannar, enggak kan? Coba kalau kita makan sendirian, kira-kira Allahumma barik lana tetap atau Allahumma barik li? Ketika kita makan sendiri, nah tetap kita menggunakan Allahumma barik lana. Apalagi memang makan bersama, ya makan bareng, tetap Allahumma barik lana. Lalu padahal na dalam bahasa Arab itu adalah mutakallim ma'al ghair, yang menunjukkan orang lain. Loh, di situ kita makan sendiri kok. Ketika kita makan seorangan, ya, kenapa kok masih tetap menggunakan Allahumma barik lana, kok tidak berubah Allahumma barik li? Padahal lana itu menunjukkan kami, banyak berarti melibatkan orang lain. Di situ kita makan sendiri. Nah, itu secara tersirat menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan penghargaan kepada semua orang yang telah berjasa memberi makan kepada kita. Coba asbabnya kita bisa makan. Petani ikut terlibat, orang tukang giling padi ikut terlibat, orang yang membawa dari pasar ke rumah kita ikut terlibat, orang yang memasak, yang buat gas, yang buat tong gas, semua terlibat, yang buat magicom, ya kan? Kemudian yang ahli listrik, kemudian kalau misalnya dari perjalanan jauh masih naik kapal, yang tukang kapal, kemudian butuh kepada nahkoda, coba banyak orang di situ yang terlibat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghargai itu semua. Kita dianjurkan atau diberi tuntunan melalui lisan Kanjeng Nabi, ketika berdoa kita menggunakan Allahumma barik lana, mutakallim ma'al ghair, melibatkan orang lain, artinya untuk memberikan penghargaan bahwa kita ini sebenarnya membutuhkan orang lain. Hatta untuk makan, di situ Allah melibatkan orang lain. Siapa yang menundukkan orang lain itu semua? Allah. Lah berarti kalau begitu, butuhnya kita kepada Allah itu lebih dari sekedar perlunya kita pada udara, pada makan, pada minum, pada tidur, pada pendamping, pada mitra, pada apapun. Allah lebih kita butuhkan. Kenapa? Karena Allah yang menundukkan semuanya. Kita bisa hidup karena ada nafas, ya, butuh kita kepada nafas. Tapi yang menundukkan nafas siapa? Allah. Coba seandainya Allah hentikan nafas kita satu menit saja, bisa apa kita? Loh, berarti nafas yang menundukkan adalah Allah. Kita makan, ya, kita makan, yang menundukkan Allah. Kenapa kok kita malah tertipu oleh makanannya, kok melupakan yang menundukkan kita untuk bisa makan? Nah,
kita bernafas kok hanya tertipu dengan nafas kita, kok tidak ingat dengan siapa yang menundukkan nafas. Nah, ini masih nyambung dengan yang tadi yang hikam 140. Abahalaka antanzura ma fil mukawanat. Allah persilahkan kita untuk melihat alam semesta ini. Tidak apa-apa. Kita melihat nafas kita, maksudnya memperhatikan nafas kita, ya. Kemudian perhatikan makanan kita, tapi jangan lupa, kita jangan sampai lupa terhadap yang menundukkan itu semua, aktor di balik itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka al-akwanu tsabitatun bi itsbati, kata beliau pada hikam 141 yang barusan kita baca, alam semesta ini tetap tegak dengan Allah. Ya, seperti tadi, kita makan. Ya, kita makan. Makan itu adalah kebutuhan kita. Tapi makanan yang kita makan, ya, sudah kita makan, masuk ke dalam tubuh. Coba, siapa yang menundukkan ini yang masuk ke dikunyah melalui mulut. Kemudian nanti melalui tenggorokan, terus masuk ke usus besar. Terus, coba perjalanannya itu begitu panjang, coba. Siapa yang menundukkan itu? Kemudian nanti jadi darah, jadi daging. Apakah itu campur tangan manusia? Tidak ada. Itu murni campur tangan Allah. Bukan hanya campur tangan. Itu murni kreasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu murni perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba sekarang, pada saat kita makan, ada yang menjadi darah, ada yang menjadi otot, ya. Dari sari-sari makanan yang diserap itu dikirim ke seluruh tubuh, yang melalui saraf-saraf. Ada yang dikirim ke mata sehingga kita dapat melihat dengan jelas. Melalui vitamin yang dibutuhkan mata, yang dibutuhkan telinga, yang dibutuhkan tulang. Dikirim semua oleh saraf-saraf itu. Siapa itu? Dokter? Boten. Hatta dokter pun. Ya, hatta dokter pun yang menurut kita orang yang hebat karena bisa memberikan penanganan kepada orang yang sakit. Dokter itu hanya memberikan penanganan, tapi bukan dokter yang memberikan kesembuhan. Coba, kalau memang dokter yang memberikan kesembuhan, harusnya semua orang yang datang ke dokter ketika sakit dia sembuh. Ya. Tapi buktinya, apakah semua orang yang datang ke dokter itu sembuh semua? Boten. Ada orang datang ke dokter sembuh banyak. Ada orang datang ke dokter meninggal juga banyak. Berarti di situ dokter itu hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi bukan dokter yang memberikan sehat. Maka ada cerita dialog lucu antara seorang pasien dengan seorang dokter. Kata pasiennya ini, ya mungkin kebetulan pasien yang agak ketus lah, dia mengatakan, Pak Dokter, sampean itu enak loh. Enak gimana? Lah ya, sampean itu kan hanya nyuntik, tapi Allah yang menyembuhkan. Tapi yang ngambil bayaran, yang dapat bayarkan sampean, bukan Allah. Apa kata dokternya? Oh begitu. Ya tidak apa-apa kalau sampean ingin bertemu langsung dengan Allah, ya tidak apa-apa, bayarannya sampean saya tidak akan ambil. Artinya ini sebuah dialog konyol lah sebenarnya. Artinya memang yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter. Dokter itu hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi bukan dokter yang memberikan yang memberikan sehat itu Allah. Cuma ironisnya, kenapa kok kita mengejar kesehatan kita, makanan kita, mengejar baju kita untuk rumah kita. Tapi kenapa kok lupa dengan yang memberi rumah, yang memberi sehat, yang memberi makan, yang memberi semuanya. Padahal kita datang ke dokter, berobat, diberikan kesembuhan. Itu Allah yang menggerakkan dokter, menitipkan kesembuhan itu pada dokter, bukan dokter yang memberikan sembuh. Kemudian kita makan, dari makanan yang kita makan itu menjadikan kita kuat, kita sehat. Itu bukan makanan yang memberi kita sehat, tapi Allah perantaranya makanan. Tapi kenapa kok kita malah bergantung pada makanan, bergantung pada faktor atau bergantung pada yang nyampe kepada kita, tapi lupa dengan yang menyampaikan. Nah, ini kan sebuah sikap yang sangat
yang sangat konyol ini. Ya. Ibarat anak kecil, ya, anak kecil itu ketika ayahnya datang beperjalanan, maka dia ya diambil oleh-oleh dari ayahnya, dibelikan mainan, diberikan buah, yang ada di ayahnya itu diambil, lalu setelah itu ditinggal pergi. Ya, kalau kita mental kita masih anak-anak, ya seperti itulah. Kita lupa dengan pemberinya, kita hanya sibuk dengan pemberiannya. Kita hanya sibuk mengambil fasilitasnya, tapi kita lupa yang menyediakan fasilitasnya. Ya, Masya Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi semua. Allah semua aktor tunggal yang mengatur, yang menyusun, yang mendesain, yang menjaga kestabilan. Itu Allah semua. Maka hikam yang ke-141 ini, ya, al-akwan thabitatun bi'ithbati. Alam semesta ini tetap bertahan, kuat, kokoh, berdiri itu dengan Allah, dengan pertolongan Allah. Artinya tidak memiliki kekuatan independen sendiri. Ya, tidak memiliki kekuatan yang independen. Salah satu begini, lampu. Ya, lampu itu tidak memiliki kekuatan independen. Tapi dia bersinarnya lampu itu karena ada energi listrik di dalamnya. Oke. Sama kita bisa makan, minum, tidur, beraktivitas. Itu bukan kita. Ya. Beraktivitasnya kita, mata kita dapat memandang, telinga kita dapat melihat, kaki kita dapat melangkah. Itu karena ada energi listrik yang Allah alirkan, kekuatan dari Allah. Berarti melihatnya kita dengan Allah, berjalannya kita dengan Allah, melihatnya kita, mendengar kita, melangkah kita, itu Allah semua yang memberikan. Berdirinya itu semua, berfungsinya itu semua dengan Allah, bukan ujuk-ujuk dia dapat ya secara otomatis langsung berfungsi. Enggak. Coba andai lampu itu tidak ada aliran energi listriknya, bisa menyala? Boten. Andai kipas angin tidak ada aliran listriknya, bisa bergerak, berputar? Tidak bisa. Andai kulkas, ya peti sejuk, bahasa Malaysianya, peti sejuk tidak ada aliran listriknya, bisa untuk menghantarkan hawa dingin? Tidak bisa. Kemudian setrika, ya, tidak ada tanpa aliran arus listrik, bisa enggak untuk panas kita fungsikan menyetrika baju? Enggak bisa. Nah, berarti yang menjadi penggerak di balik bergeraknya kipas, kemudian panasnya setrika, dinginnya kulkas, ya, itu adalah energi listrik. Berarti bergeraknya kipas tidak independen, bergeraknya ya panasnya setrika tidak independen, kemudian dinginnya kulkas tidak independen. Sama dengan makhluk ini. Ya. Makhluk ini tidak independen. Bergeraknya pohon, condong ke barat, ke timur, itu tidak independen. Ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Kita bisa berbicara, itu tidak independen. Ada yang menggerakkan. Siapa? Allah. Artinya, al-akwan sabitatun bi'ithbati. Alam semesta ini tetap, artinya berdiri, tegak, itu dengan Allah. Ya, dengan Allah. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Nah, dan terhapus sirna alam ini dengan keesaan zatnya, dengan ketunggalan zatnya. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal. Sehingga ketika dihadapkan kepada ketunggalan Allah, ya, ketika dihadapkan kepada ketunggalan zat, maka alam ini semua terhapus, hilang, dalam arti tidak memiliki wujud. Contoh begini, ya, di hadapan, contohnya begini, ketika siang hari, ketika malam hari kita menyaksikan ke langit, itu banyak sekali ada bintang, ada rembulan, ada planet-planet, Venus dan seterusnya, ya. Banyak sekali. Bahkan bintang-bintang pun
itu bermacam-macam. Ada yang bersinar terang, ada yang bersinar sedikit redup, ada yang bersinar redup, ada yang sangat redup, ya, macam-macam. Ada bulan mulai dari sabit, kemudian ya mulai bulan ya sabit terus sampai purnama, sampai nanti hilang lagi, ya. Itu ketika malam hari kita menyaksikan di angkasa itu begitu banyak sekali. Yang bintang kelihatan, yang bulan kelihatan, yang Venus kelihatan, yang planet kelihatan. Tapi coba pada saat sekarang matahari terbit seperti sekarang ini, kita tengok ke atas, nampak enggak bintang-bintang yang tadi malam kita saksikan? Enggak nampak. Nampak enggak rembulan yang tadi malam ya kita saksikan? Enggak nampak. Ya. Nampak enggak Venus-Venus yang kita saksikan tadi malam? Tidak nampak. Kemana? Tertutup oleh apa? Tertutup oleh matahari. Tertutup oleh matahari kalau siang. Bukan tertutup oleh apa? Tertutup, kalah. Ya, kalah di hadapan cahaya matahari. Jadi wujudnya bintang, wujudnya rembulan ketika malam, wujudnya ya planet-planet, Venus dan seterusnya, ketika begitu matahari terbit, sirna seolah-olah. Ya. Tidak ada, hilang semua bintang-bintang. Sebenarnya bukan hilang begitu, itu tetap ada sih aslinya. Cuma mereka semua tertutup. Ya, kalah semua dengan matahari. Begitulah kira-kira gambarannya tadi. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati. Dan alam semesta ini terhapus, sirna di hadapan ketunggalan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti tadi, ya, bergeraknya kipas itu kan karena listrik, bercahayanya lampu karena aliran listrik. Kemudian panasnya setrika karena listrik, dinginnya kulkas karena listrik. Maka kipas, lampu, kulkas, setrika itu di hadapan listrik, di hadapan listriknya, maka semua itu tidak ada. Tidak ada dalam arti dia tidak memiliki kekuatan apapun, tidak berdaya apapun di hadapan, karena sumbernya itu dari listrik. Ya. Berarti mereka sangat butuh sekali dengan listrik sehingga dapat berfungsi. Coba seorang Buddha, ketika di hadapan majikannya, kan dia tidak ada dia kan? Tidak ada bukan berarti dia hilang, bukan. Artinya apa yang menjadi kehendaknya, dia berada di dalam kekuasaan dari siapa? Dari majikannya. Sama seorang rakyat misalnya, di hadapan rajanya. Coba ketika ada rakyat dipanggil ke istana. Maka ketika ada di hadapan raja, dipanggil menghadap raja, dia merasa kecil sekali, merasa rendah, merasa hina, merasa dirinya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kenapa? Karena sirna di hadapan raja. Awas jangan salah paham kita. Bukan berarti sirna di situ, kan kadang di sini fana dalam zat Allah, berarti maknanya bersatu dengan zat. Bukan. Ya. Ibaratnya tadi gini, ketika dipanggil di hadapan raja, coba kita dipanggil oleh presiden misalnya, di istana di Senayan, kita dipanggil khusus oleh presiden, dihadapkan di hadapan beliau. Coba kita kan merasa kecil kan? Kita merasa tidak ada dalam arti siapa saya? Saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Kok dipanggil? Nyata. Sehingga dirinya merasa tidak ada keinginan dirinya, kebesaran dirinya hilang semua, tenggelam di dalam kebesaran presiden. Nah, sama seperti itu juga. Alam semesta ini, lampu yang kelihatan bersinar terang, kipas yang kelihatan bergerak mengeluarkan angin, kemudian setrika yang mengeluarkan hawa panas, itu semua di hadapan listrik, tidak ada apa-apanya. Merasa rendah semua, ibaratnya begitu, merasa rendah semua, merasa ndak bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, karena dia listrik itu adalah sebagai sumber cahaya yang menjadikan kipas bergerak, menjadikan setrika panas, menjadikan kulkas dingin dan seterusnya. Nah, kita juga begitu. Alam semesta juga begitu. Matahari yang bersinar, bulan yang bersinar, air laut ya, gelombang yang berdebur,
kemudian suara-suara seluruhnya, makhluk-makhluk gunung-gunung yang menjulang tinggi. Di hadapan Allah, di hadapan wujud Allah, maka semua tidak ada. Sirna semua. Kenapa? Karena Allah adalah wajibul wujud. Sedangkan makhluk ini semua adalah mamdudatun min wujudi. Makhluk ini adalah merupakan wujud yang diambil dari wujud Allah. Artinya Allah memberikan wujud pada makhluk sehingga dia wujud. Sedangkan wujud Allah tidak. Wujud Allah tidak bergantung dengan wujud apapun. Karena wujud Allah adalah wajibul wujud. Sedangkan kalau kita mumkinul wujud. Kita garis bawahi al-akwanu tsabitatun bi isbati. Alam semesta ini tetap kokoh, tegak dengan ketetapan Allah. Artinya tetapnya dengan Allah, bergantung pada Allah. Ya seperti halnya bergantungnya apa tadi? Bergantungnya lampu dengan listrik. Bergantungnya setrika dengan listrik. Bergantungnya kulkas dengan listrik. Nah, tidak bisa independen. Alam semesta juga begitu, tidak bisa independen. Matahari tidak bersinar sendiri, rembulan tidak bersinar sendiri. Kemudian pasang surutnya air laut tidak bergerak sendiri, ada yang menggerakkan. Maka al-aqwan tsabitatun bi isbati. Alam semesta ini tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menetapkan, Allah yang menggerakkan, Allah yang mengatur. Wa mamhuwatun bi ahadiyati dzati, dan terhapus sirna di hadapan ketunggalan zatnya. Artinya karena Allah sebagai yang mengatur, Allah yang menjadi masdarul wujud, Allah yang memiliki sifat wajibul wujud, yang wajibnya, yang adanya itu wajib, yang wajibul wujud, maka semua makhluk ini mamdudatun min wujudih. Semua makhluk ini mendapatkan wujud dari Allah, artinya Allah yang mewujudkan. Kemudian maka di hadapan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala alam semesta ini tidak ada. Seperti halnya ketika kita dihadapkan kepada presiden yang selalu memberi kita bantuan, bisa baik dengan kita, ya, mengatur kehidupan kita, menanggung segala kebutuhan hidup kita. Tiba-tiba memanggil kita ke istana. Maka kata kita di hadapan presiden, di hadapan raja tersebut yang menanggung kita semuanya, kita bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Tidak ada diri kita ini. Itu maknanya gambarannya di hadapan wujud Allah, maka semuanya terhapus dalam arti tidak memiliki wujud yang hakiki karena wujudnya itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, menjadi motivasi bagi kita sebagai umat muslim, umat yang beriman di tahun baru ini untuk terus memperbaiki keimanan kita, kemudian memperbaiki perbuatan kita, memperbaiki hati kita, memperbaiki rohani kita, sehingga kita terus tambah baik, tambah menjadi orang yang kenal dengan Allah. Jadi orang kalau kenal Allah seperti ini yang dijelaskan oleh Hikam, kehidupannya itu selalu tenang, ya, selalu damai. Damai bukan berarti tidak ada masalah hidup lagi. Damai itu bukan berarti tidak ada masalah hidup, ada masalah tetap berjalan, ya. Karena namanya hidup dunia tidak akan pernah lepas dari problem hidup, pasti ada. Ya, karena dunia ini dihamparkan oleh Allah ibarat lautan, gitu. Kita yang lewat di dunia ini ya pasti basah, katanya. Menyeberangi lautan, menyeberangi sungai tanpa apapun itu tetap basah, tetap artinya harus kita lewati. Tapi orang-orang yang kenal dengan Allah, mereka tidak terusik. Tidak terusik dengan peristiwa dan kejadian yang ada di luar. Semua semakin mengenalkan kepada Allah, semakin menjadikan kenal dengan Allah, semakin menjadikan paham tentang Allah. Jadi hidupnya selalu damai. Jadi damai ini, sekali lagi saya tegaskan, bukan berarti tanpa masalah, mboten. Karena rasa damai itu melampaui senang dan susah, melampaui suka dan duka. Artinya melampaui itu semua. Masalah mungkin ya masih tetap terjadi dalam kehidupannya, cuma dia selalu bergantung pada Allah, selalu terhubung dengan Allah, sehingga kehidupannya itu selalu by time, by moment, selalu diberikan penyelesaian yang sempurna oleh Allah, selalu diberikan hati yang jembar oleh Allah. Karena dengan hati yang jembar, masalah sebesar apapun terasa kecil. Tapi dengan hati yang sempit karena tidak kenal Allah, maka jangankan perkara besar, perkara kecil menjadi besar. Contohnya apa? Contohnya contohnya anjing dengan tikus.
Anjing dengan tikus, besaran mana? Besaran anjing. Besaran anjing. Suatu hari kita bertemu anjing, tapi di lapangan. Anjing kan besar, tapi kita bertemu di lapangan yang ruangannya besar, bukan ruangan di ruangan bebas, di alam bebas, ya, besar. Dengan tikus kecil, tapi kita ketemu di kamar mandi, kamar mandinya terkunci dari luar. Ayo kira-kira lebih besar mana perasaan kita? Anjing dengan tikus. Tikus. Loh, coba. Ya. Yang satu ketemu anjing tapi di halaman, di lapangan sepak bola. Yang satu ketemu tikus di kamar mandinya terkunci dari luar. Ayo, seolah-olah terasa besaran anjing atau besaran tikus? Terasa besaran tikus. Terasanya. Kenapa? Karena tempatnya sempit. Terkunci lagi. Kita tidak bisa kemana-mana itu. Pas ada di kamar mandi, kita tiba-tiba ada tikus keluar dari mana? Dari misalnya dari tempat wadah sabun itu. Pas kita melompat mau keluar, wah, pintunya kekunci dari luar. Ya coba. Tikusnya kecil, tapi bagi kita itu terasa sempit sekali kamar mandi, terasa sesak. Kenapa? Tempatnya yang sempit. Yang pertama tadi ada anjing, tapi kita ketemu di lapangan, santai saja. Kenapa? Karena ruangannya luas, ya, ruangannya, alamnya bebas, luas. Tapi yang satu ketemu tikus di kamar mandi, tikusnya kecil memang, ya, tikusnya kecil, tapi terasa lebih besar dari gajah tikus itu. Kenapa? Karena kita ya mau keluar, pintunya terkunci, tidak bisa. Maka terasa sempit sekali, terasa besar sekali tikus itu. Kenapa? Ruangannya yang sangat sempit. Itulah ibaratnya. Kita kalau kenal Allah, hatinya lapang, maka sebesar apapun permasalahan itu terasa gampang, terasa mudah. Tapi sebaliknya, kita kalau hati sempit, ibarat tadi di kamar mandi, hanya ketemu tikus loh, tikus kecil. Ya. Tapi karena ketemu di kamar mandinya sempit, Masya Allah, kita menjadi ya, tikus yang kecil itu terasa lebih besar dari gajah. Kenapa? Kita tidak bisa keluar di kamar mandi gara-gara kamar mandinya terkunci dari luar. Ya, terkunci dari luar. Tikus yang kecil terasa gede karena ketemu di kamar mandi yang kecil, dan anjing yang besar terasa kecil. Kenapa? Karena kita ketemu di lapangan yang luas. Itu ibaratnya. Kalau kita memiliki hati yang lapang, sebesar apapun masalah tetap terasa kecil. Kenapa? Hati kita lebih luas, hati kita lebih lapang. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sempit, jangankan kita kemasukan masalah besar, tidak akan bisa menampung. Kemasukan masalah kecil saja terasa sempit, terasa sesak. Maka teruslah kita mengkaji ini, ya, mengkaji apa yang menjadi hikmah-hikmah, yang menjadi petua-petua dari para arifin billah, orang-orang yang dengan bukan hanya dengan ucapannya, tapi dengan akhlaknya, dengan ahwalnya, ya, memberikan contoh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan dipenuhi hati kita dengan anwar, dengan cahaya, sehingga kita menjadi hati bertambah lapang, bertambah jembar, ya, sehingga kita menerima apapun dari kehidupan ini akan terasa mudah, akan terasa luas, karena hati kita yang luas, sehingga penerimaannya pun juga dengan menggunakan sudut pandang yang tidak umum, menggunakan sudut pandang yang selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita dalam kesempatan hari ini, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang manfaat, barokah, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma kahhil ayunana bin nazrati ila tal'atil bahiyah li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqtatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma jalna mimman tafa'ala bi khairika fa akramtah wa tawakkala 'alaika fa kafaitah wa laja'a ilaika fa a'taitah واستغاث بك فأغثته. اللهم اجعلنا من أهل النفوس الطيبة والقلوب المنيرة والوجوه المستبشرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حسن الختام وزيارة نبيك عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar Bu, bentar. Apa masih ada toh? Oh, gini, ini ada ada permintaan ya, ada ini kepada Bu Endang ini meminta untuk dituntun syahadat karena selama masuk Islam belum dituntun syahadat, katanya gitu. Bu Endang dari ini ada sampun Mbak. Bu Endang bersuara. Salam dulu Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Endang ini luar biasa gitu. Masih diberikan kesempatan yang istimewa oleh Allah di momentum yang sangat indah ini gitu. Di tahun baru Islam diberikan kelapangan hati untuk masuk Islam, dan insya Allah ini akan menjadi saksi sejarah yang akan diingat oleh kita semua, disaksikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan disaksikan oleh para auliaillah. Ini saya sedang live-nya ini di makam, di depan makam seorang aulia ini saya ini. Masalah kemarin juga ada satu ya Pak. Kemarin ada satu yang juga dituntun Ustaz. Masya Allah. Kita doakan mudah-mudahan diberikan ketetapan hati untuk terus istiqomah dalam kebenaran, dalam iman, dalam Islam. Amin. Dan nanti saya sarankan untuk terus belajar bergabung di Iwamid On Air. Semua yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim nanti, mulai wudunya, sholatnya, bacaan-bacaannya, dan seterusnya kita ikuti di Iwamid On Air. Insya Allah di Iwamid itu sudah ada kajian fikih, sudah kajian tauhid juga sudah, saya sendiri memegang Khoridatul Bayan. Kajian tasawuf juga saya sendiri, karena tiga ini adalah tiga kerangka yang nggak bisa dipisah. Iman tentang akidah, ya. Kemudian Islam tentang ibadah, ya, tentang bagaimana sholat, puasa, zakat, dan seterusnya. Haji, kemudian ihsan tentang akhlak. Jadi di Iwamid insya Allah sudah diberi wadah, kita untuk terus meningkatkan memberikan bimbingan kepada kita semua untuk terus meningkatkan ibadah kita baik secara zahir maupun secara batin. Jadi kalau misalnya Bu Indah masih memerlukan bimbingan tentang gerakan Bu Indah memerlukan bimbingan sholat, wudhu, dan seterusnya, saya mohon dari Iwamid nanti memberikan bimbingan secara khusus praktik langsungnya. Kalau kita ngajinya ini kan secara teori, adapun secara gerakannya misalnya mohon bimbingan secara intensif dari bagian pendidikan di Iwamid berarti yang bertanggung jawab dalam bagian ibadah ini. Monggo Ibu Endang ikuti saya. Nanti ketika saya sudah memulai dengan syahadat, diikuti, saya akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu anugerah dengan bertambahnya salah satu saudara kita yang masuk Islam dengan keberkahan tahun baru ini untuk kita tabarruk di awal tahun 1445 Hijriah ini. Mudah-mudahan beliau akan terus diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo Bu Endang mengikuti saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kecuali Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Sebelum saya tutup dengan doa khusus untuk Bu Endang, saya sedikit ingin menyampaikan satu motivasi. Di antara nikmat yang paling agung yang diberikan Allah kepada kita itu nikmat iman. Nikmat iman, nikmat Islam. Itu nikmat yang tidak ada tandingannya. Tidak ada tandingannya. Karena sekaya apapun kita, seenak apapun kehidupan kita di dunia, tapi kalau kita ternyata di akhir hayat tidak membawa iman, itu adalah suatu kerugian yang besar. Di iman itu adalah kenapa kita mesti ngaji, dan sebenarnya untuk merawat iman ini. Untuk merawat iman. Nah, dan anugerah kebijaksanaan Allah itu, kemahabijaksanaan Allah. Bu Endang, ketika sebelum bersyahadat tadi, mungkin sudah pernah melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin sudah pernah nolong tetangga, baik dengan tetangga. Selama belum Islam kan tidak diterima oleh Allah kan? Karena Islam itu adalah passwordnya. Islam itu adalah kata kuncinya. Jadi belum diterima. Tapi dengan hari ini bersyahadat, maka luar biasa di kekuatan syahadat itu sebagai saksi kita dengan Allah, ya, kontrak kita dengan Allah. Ketika kita begitu bersyahadat, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sebelum Islam itu diikutkan oleh Allah. Coba, inilah keistimewaan atau kemahabijaksanaan Allah. Jadi Bu Endang misalnya yang sebelum Islam sudah pernah bantu tetangga yang kesulitan, ya, pernah menolong orang. Itu kan sebelum Islam kan tidak ada nilainya kan? Di mata Allah maksudnya. Tapi ketika hari ini bersyahadat, maka yang pernah menolong orang, kebaikan yang pernah dilakukan itu dikatutkan semua oleh Allah, diikutkan, dicatat. Itu kalau sifatnya apa? Sifatnya amal perbuatan baik. Nah, begitu juga kalau dosa-dosa. Dengan kita masuk Islam, maka dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapus oleh Allah. Apalagi nanti kita berikan pengayaan dengan banyak istighfar, taubat dan seterusnya. Itu akan semakin menjadikan kita semakin mulia, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan berbanggalah kita, bersyukurlah, ya, kita kepada Allah karena ditakdirkan sebagai orang-orang yang memeluk agama yang mulia ini, yang suci ini, di bawah panji Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Moga kita bersama-sama berdoa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Allahumma ya Allah, inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minar rahmati syukurah wa minal afiyati usulah. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Karim, ya Satar, ya Wahidu, ya Qahar, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kahil ayunana bin nadrati ila tal'atil bahi li sayyidil alamin wa khairil bariyah warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman halan wa ma'alan ya rabbal alamin. Allahumma tsabbit imanana wa imanal muslimin khususan ila uktina fillah Ibu Endang. Allahumma ya Allah, barik fi hayatiha wa barik fi ma'isyatiha wa barik fi umriha wa barik fi ahliha wa barik fi jami'i man intasaba ilaih. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Halim, ya Sabar. Ighfir dzunubana wastur uyubana wa farrij humumana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barakallahu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan diberikan keberkahan semua oleh Allah dan diberikan ketetapan iman Islam hingga akhir hayat. Amin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.